Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Dan dia hanya meminta kita untuk menyembahnya, patuh dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka tidak ada sulitnya bagi seorang muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak risalahnya, ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat, salam kepada Nabi SAW. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat, kita selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman, yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Setelah membahas pasal ke-9 beriman tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mukjizat-mukjizatnya dan bukti-bukti di mana Taurat dan Injil pun sudah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini, adalah pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada, dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan baik, dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan, puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan siapapun yang melanggar, sekecil apapun pelanggaran tersebut, kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal saleh, pasti ada hukumannya. Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik, pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 4 yang kurang lebih artinya, janganlah kalian mengira, atau alangkah buruknya prasangkaan orang-orang yang mengira mereka melanggar hukum-hukum kami lalu mereka akan luput dari azab kami. Enggak mungkin, itu mustahil. Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, harus diikuti dengan konsekuensinya. Maksudnya patuh, dapat pahala, masuk surga. Pasti, tidak boleh ragu sedikit pun masalah itu. Saya sholat, saya akan terima pahalanya, dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya sedekah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran, zina, riba, dusta, dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana, dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik, dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk. Kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin
Allahu alam berapa lama di sana menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jalla akan menghadiri domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar teman-teman sekalian, penentuan masalah hari kemudian nanti, di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka, adalah kehidupan kita sekarang. Ini sekarang Anda masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beraktivitas, masih muda untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini penentuan nanti di sana bagaimana, dan tidak ada tempat lain, surga atau neraka. Maka jangan nanti tiba di saat terakhir dihisab di hari kemudian baru kita menyesal. Itu keliru. Orang mukmin harus jeli. Ingat teman-teman, Allah memberikan kepada kita akal fikiran yang jernih, bisa berpikir, bisa menangkap, bisa memilah mana baik, mana buruk. Hati kita juga begitu, punya perasaan yang pekah, tahu mana baik, mana buruk, mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Semua itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan tanpa harus menunggu hukuman datang baru mau taubat. Orang mukmin jeli, cerdas. Sabda Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu qayyis, cerdas sekali. Fatin itu pekah, luar biasa. Jadi mereka tuh tahu, kalau mereka buat salah, ini salah nih. Ditinggalin. Apapun godaannya. Dilawan sama dia, karena dia tahu ini haram. Dan dia tahu setiap pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum. Tidak ada dosa yang dilakukan sekecil apapun tidak ada konsekuensinya. Harus ada. Sekali antum menggibah, jangan heran setelah taubat tiba-tiba kita digibah, pembersihan dosa yang lama. Dulu pernah kita membuat nota palsu, mencuri sesuatu. Jangan heran sekarang kalau beli HP baru jatuh hilang, itu biasa. Harus ada konsekuensi pembersihannya. Tidak mungkin tidak ada, mustahil, siapapun itu. Bahkan Nabi SAW sendiri bukan kita karena katakan beliau melakukan dosa karena sudah diampuni. Tapi beliau sendiri mengatakan saya pun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang lebih berat double daripada apa yang diberikan kepada kalian. Apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa seperti kita. Kita akan bahas fase hari kiamat ini teman-teman sekalian dengan tanda-tandanya kecil dan besar. Kemudian kita akan masuk ke fase kiamatnya. Kemudian kita akan masuk ke ada bahasan di pasal ke-11 nanti tentang azab dan nikmat kubur. Kemudian nanti kita akan masuk ke fase mahsyar, kemudian surga dan neraka. Ini memang poin yang akan dibahas secara berentetan tentang masalah ini. Saya tidak tahu yang lalu sudah pernah saya jelasin pasal ini atau belum? Belum ya? Saya akan bacakan pasal ke-10. Beriman kepada hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan dan seterusnya. Namanya ada banyak sekali. Seorang muslim beriman, meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya, maksudnya dia lakukan ketaatan supaya selamat di akhirat dan menjauhi pelanggaran agar tidak dihukum. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir, pasti tidak ada keraguan di situ, dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam api neraka. Na'udzubika minan nar. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat, seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izza, Allahu Azza wa Jalla. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan, lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan
Sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini teman-teman dan di majelis ilmu saya yang lainnya. Antum hadir di sini, Anda hadir di sini ini saya bukan datang ceramah sejam 2 jam untuk berdongeng, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang. Ini ilmu, wahyu. Sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi. Karena itu fungsi daripada majelis ilmu. Kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya. Lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut terhadap azab-azab karena berbuat pelanggaran, percuma saja hadir. Harusnya memang bisa mengubah. Makanya fahami setiap ustadz yang datang, antum hadir di majelis ilmu manapun, target dia berbicara itu bukan seremoni, bukan menyampaikan, bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang kemudian terima fulus atau duit untuk itu, sama sekali. Setiap dai kalau dia ikhlas kepada Allah bukan itu targetnya. Tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariah dia pada hari kiamat nanti, agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu. Dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai tanda kutip Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan teman-teman dai pasti sangat senang untuk bisa menjadi dai seperti ini karena kita menjadi pegawainya Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan. Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah. Dan Aisyah akhirnya hampir meneteskan air mata berkata, ya Rasulullah, bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, belum dikerjakan sudah diampuni? Jawaban Nabi SAW sederhana, afala akunu abdan syakura, tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat, seperti baca koran, bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, tentang adanya kiamat, pasti berakhir semua kehidupan ini. Adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut sebagaimana kekal dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tidak terkecuali hancur, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah yang lain juga menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Jadi semuanya mati. Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajaranmu itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya mengikuti kebenaran, kebaikan, patuh, dia akan selamat masuk surga. Itu cobaan, gitu kan? Dia berhasil lolos. Ada orang yang tidak berhasil, tetap dirumus dalam hal-hal yang dilanggar. Tapi Allah berusaha menariknya dengan peringatan-peringatan. Rasa takut, rasa penyesalan, rasa khawatir, dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai puncaknya kalau tidak mau Allah tutup dengan su'ul khatimah, dengan tabrakan, dengan penyakit parah. Karena memang sudah tidak mau menyadari tentang peringatan Allah. Dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan. Ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taghabun ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada hari kiamat, enggak ada hari hisab. Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas, tidak demikian demi Rabbku, demi Allah, demi Tuhanku. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
Surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan ayat 6, bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, berat hari itu. Beratnya luar biasa karena penentuannya surga atau neraka, enggak ada opsi, enggak ada tengah-tengah. Harus di sini nikmat abadi atau di sini azab yang menyakitkan dan menyedihkan. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Juga Asy-Syura ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha wa tundhira yaumal jam'i la raiba fi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, hai Muhammad, supaya kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, seluruh dunia, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya manusia atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Sekarang penentuannya teman-teman, hati-hati. Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita. Pujian dia, hinaan dia, cacian dia hanya sepanjang lidahnya. Kamu alim ya, kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu kaya lah. Itu hanya sepanjang lidah. Jangan itu membuat kita lalai, nggak ada gunanya sama sekali. Atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik, mencaci maki. Allah mengajarkan, kalau ada orang seperti ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh mengajak bertengkar, tinggalkan saja kata Allah, enggak usah dilayani. Enggak ada waktu untuk menyanyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf kita memaksimalkan waktu mereka per detiknya, dari kegiatan ibadah ke ibadah apa lagi, terus begitu. Sampai seseorang di antara mereka berharap tidak ngantuk malam hari supaya bisa beribadah semalam suntuk, karena tahu ini akan terjadi hal-hal yang akan besar nantinya. Para sahabat Abu Darda, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya, mereka sering menangis tiba-tiba tanpa sebab. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitarnya dari para tabi'in, ada apa? Anda ini menangis, bukankah Anda sahabat Rasulullah? Maka jawaban mereka, sungguh bekal kami sangat sedikit, perjalanan masih panjang, tidak ada jaminan amal kami sudah diterima, walaupun kami sudah melakukannya. Mungkin ya, ada kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut. Kita tidak pernah tahu, dari khayalan sholat, dari ini, dari itu, dari riya dan seterusnya. Ini berbahaya. Kalau para sahabat bisa khawatir begitu, bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Harusnya kita lebih jeli dan lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah dengan kemahamurahannya Allah, Allah memberikan fasilitas yang namanya taubat, mudah sekali dilakukan. Tinggal mau meninggalkan perbuatan salah, jadi orang baik-baik, itu saja. Patuhi jalannya Allah, maka Allah masih bisa mengampuni itu kesalahan-kesalahan. Walaupun apa yang sudah kita sia-siakan sudah rugi sendiri. Artinya kalau pernah kita selama 10 tahun lalai terus berbuat dosa, dan dalam 10 tahun itu ada orang lain yang sudah berbuat amal ibadah, sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa, sudah hadir majelis ilmu, sudah sholat 5 waktu di masjid, sementara kita lalai, maka tentu berbeda antara kita dengan dia. Itu secara akal sehat pastinya. Jadi jangan sampai kita menganggap semua orang sama tingkatannya, tidak. Tapi bukan mustahil dengan amal-amal yang tersisa setelah kita taubat akan meninggikan derajat kita. Bukan mustahil. Merengek, memohon, tamak terhadap rahmat Allah diperintahkan, dianjurkan. Dalam surah Zalzalah yang sangat masyhur, ayat 1 sampai ayat 8, satu surah lengkap, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, semuanya yang ada kuat, tambang-tambang, segala suatu batu-batu yang kuat di bawah tanah, semua terbongkar pada hari itu. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itulah manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.
barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula.